Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama gue. Untuk vlog kali ini, ya walaupun udah lama sih ya, gue tuh nggak nge-vlog tentang ya pokoknya naik motor ya. Itu kurang lebih 2-3 bulan, cukup lama sih, karena waktunya aja nggak ada. Waktu sih ada sebenarnya, lagi males mungkin tepatnya. Nah, untuk motovlog kali ini gue akan review tentang aplikasi Araser. Udah tahu kan Araser itu apa? Nah, jadi yang gue review tuh aplikasinya ya, di Android. Nggak beda jauh sama di iPhone. Nah, di aplikasi Araser itu ada yang versi Lite, ada yang versi Pro. Bedanya kalau yang versi Lite itu kita nggak bisa setting mapping. Kalau yang Pro itu bebas. Jadi yang namanya Pro ya, kita bisa nyeting map. Nah, yang seperti kalian lihat, mudah-mudahan sih kelihatan ya di dashboard. Ini gue pakai yang versi Pro. Jadi apa namanya, sama yang Lite juga begini tampilannya. Tampilan dasar. Ada kilometer, ada RPM, ada temperatur, ada volt, ada TPS persen, dan ada ini kenapa gue pakai NB02 volt. Jadi sebenarnya ini adalah sensor O2 bawaannya motor. Karena gue belum punya modul AV1 atau AV2, itu bisa ngebaca wideband atau AFR yang real. Nah, ini sih bukan, ini nggak bisa ya. Kalau yang NB02 ini tidak bisa dijadikan patokan AFR, tapi setidaknya kita mengetahui AFR kita tuh di kisaran angka berapa. Nah, kalau yang menurut yang gue baca di internet, ya pastilah ya gue baca di internet karena jendela dunia itu tuh ada di situ, semuanya tumplek-blek gitu. NB02 itu bisa dibilang itu narrowband ya, jadi pembacaan sensor. Nah, yang kalian lihat ini sensornya 700, 500, bahkan ada 900. Nah, di narrowband ini pembacaan AFR yang stok itu 14,7 itu berada di angka 500 milivolt. Koreksi ya kalau gue salah, milivolt atau 0,5 volt. Nah, itu adalah AFR stok kendaraan bermotor. Kalau yang kalian lihat ini bergerak di angka 900 atau 800, itu AFR-nya itu berada di sekitaran 13,4 atau 13,5. Jadi menurut gue kalau ngelihat kisaran AFR bisa, tapi tidak bisa untuk setting map gitu. Lalu di bawahnya ada TPS persen. Ya, TPS persen ini untuk mengetahui bukaan gas kita. Nah, sekarang ini bukaan gas 7,5, naikin lagi gitu. Jadi TPS persen itu. Oke, kita berhenti dulu. Oke, jadi aplikasinya seperti ini. Ini udah selesai ya.
Nah, ini ada monitor light, ada kalibrasi, ada power test, ada malfunction code, ada log view, maps, quick burn, setting, dan new. Nah, kalau kalian baru memakai aplikasi ini, atau sebenarnya pengen tahu gitu kan, base map apa yang ingin kalian pakai, itu sebenarnya tergantung dari motor kalian gitu. Nah, motor kalian itu speknya tuh apa? Jadi nggak bisa sembarang pasang base map. Nah, oke, jadi kalau yang kalian pengen tahu ini, sebenarnya kalau misalkan kalian bisa ngeliat itu di quick burn ya. Nah, dia tuh checking. Nah, di sini gue pakai vehicle selectnya ini Yamaha Aerox 155. Lalu map kontennya ini gue pakai yang stok. Injektor flow-nya itu sampai 120 cc. Terus exhaust pipe-nya tuh stok. Nah, kalau misalkan kalian udah sampai sini, ini nggak usah diotak-atik lagi ya. Mungkin base map ini kalian dapet ini dari sebelum di dyno gitu. Nah, biasanya kalau udah nyampe sini, kalian akan yang namanya tuh ke TPS Learn. Jadi mengetahui tuh TPS kalian tuh bekerja sesuai dengan bukaan gitu kan. Jadi ECU itu akan membaca sempurna kalau TPS-nya pun juga sempurna gitu. Jadi nggak akan miss gitu kan. Nah, ini adalah tampilannya. Kalau misalkan kalian tuh yang versi light itu tampilannya seperti ini, tapi kalau misalkan Pro itu tampilannya akan seperti ini. Tapi bedanya, kalau yang ini tuh bisa dirubahnya kita ke kalibrasi. Nah, jadi di sini ada full base, full adjustable, target AFR, full akselerasi, temperatur kontrol, terus spark angle, backfire adjustment. Ini nih yang lagi rame nih, backfire adjustment. Sorry, ini lagi rame nih, backfire adjustment. Jadi orang bilang, bang, bisa suara kuda nggak bang? Petak, peletok, petak, peletok. Nah, ini di sini. Terus ada idle RPM, kita pengen nyeting di berapa gitu. Nah, kalau yang versi light itu tidak bisa diubah gitu kan, yang Pro bisa. Nah, mungkin kalian udah tahu gambaran awal tuh seperti ini gitu. Nah, full bass. Nah, ini full bass ini kita nggak bisa sembarangan ngutak-ngutik harus ke 96 apa harus ke atas gitu, enggak. Ini tuh patokannya itu kita harus dyno dan mengetahui AFR yang real dari mesin dyno. Jadi bisa ketahuan di sini full base kita mau pakai berapa, apakah harus dikurangi atau harus ditambahkan. Nah, ketika kita misalkan pakai itu, di sini ada full adjustable. Nah, full adjustable inilah yang mengatur AFR di motor kita. Yang seperti kalian lihat di sini ada 0, 2, 10, 30, 60, 100. Ini adalah bukaan TPS. Yang di atasnya ini ada 2000, 4250, 6500 sampai dengan 13250 ini. Ini adalah RPM. Nah, ini angka-angka yang 95, 96 ini kita nggak bisa asal nentukan angka, bukan. Angka ini didapat, ini kalau tidak punya modul AF1 atau modul AF2, ini angka ini didapat dengan menggunakan mesin dyno yang dilengkapi dengan untuk mengukur AFR di motor kita. Jadi di sini ada angka 85, 83. Nah, kalau 85 ini dia akan turun ya,
AFR-nya, karena di angka aslinya itu 100. Kalau di 100 itu yang gue lihat beberapa waktu yang lalu itu basah, di main AFR-nya di angka 12,4 atau 12,7, pokoknya basah lah ya. Nah, lalu di sini menyesuaikan. Ini adalah 3D mapping. Jadi rentan TPS-nya kita bisa tahu ya, seperti ini. Kita naikkan lagi. Nah, kita bisa tahu AFR yang dibutuhkan sama motor kita. Lalu ada target AFR. Nah, target AFR ini juga dibuat berdasarkan kemauan motor gitu. Jadi tidak akan lari-lari dari angka sini gitu kan. Misalkan 13,5, 13,3 gitu. Jadi gue nggak buat 12 ya. Amannya di sini kalau di motor gue. Nah, lalu di sini ada full akselerasi. Di sini sih kalau gue bilang kayak semacam power jet mungkin ya. Jadi pas di gas mendadak ini, nah itu nggak ada jeda. Nah itu langsung gitu kan, tuh langsung. Tapi kenapa gue nggak naikin? Karena menurut gue di angka 100 ini yang bawaannya sudah pas gitu, nggak ada kosong. Nah di sini ada temperatur compensation. Di ini gue nggak atik-atik. Di sini ada spark angle. Nah spark angle ini untuk memajukan atau memundurkan pengapian. Nah karena di motor gue pakai Pertamax, jadi awal di dyno itu dari bukaan TPS ini pengapian gue dibuatkan maju 1 derajat. Nah lalu untuk backfire adjustable ini yang udah kalian lihat di YouTuber orang lain. Nah ini adalah leader RPM. Kalau misalkan RPM kita kebesaran, kita bisa setting di sini. Ini adalah RPM limit. Nah RPM limit dia itu di 10.500. Ini gue setelahnya 10.500. Gue nggak mau 11 atau 12.000 lagi pula. Buat apa gitu kan? Jadi 10.500 saja udah cukup. Ini ada VVA control. Nah VVA control ini untuk mengatur di angka berapa VVA kita tuh ngebuka di RPM berapa gitu kan. Jadi di ini 6200, bisa sih gue setel sampai 6500 atau 8000 RPM baru VVA-nya baru aktif. Lalu di sini ada deakselerasi full cut. Nah ini gue pakai. Jadi pas dia TPS-nya kita tutup, di sini dia tidak menyemprotkan bensin sama sekali. Makanya kadang knalpot gue tuh tembak gitu kan, gitu, karena memang deakselerasi full cut-nya ini gue aktifin. Lah sebenarnya ini sih yang paling penting nih, auto tune sama wideband OO2 closed loop. Kalau misalkan lo ada modul, sumpah ini enak banget. Enaknya dalam artian lo nggak perlu ngedyno lagi gitu. Nah namanya juga auto tune. Fitur ini memberikan lo tuh kemudahan settingan AFR dari si arasernya gitu. Jadi otomatis dia nyeting sendiri kan. Nah ini yang warna merah-merah nih karena gue nggak ada modul, jadi kebacanya merah gitu kan. Miskin lah tuh sampai 15. Ini nggak bisa aktif gitu, makanya ini off. Nah kalau misalkan lo ada itu, ini enak banget, temperatur sampai 80, lo bisa auto tune jarak sekitar pakai motor aja 2 kilo gitu kan. Di bukaan TPS ini sampai segini berapa RPM, nanti TPS 50 berapa RPM, dan seterusnya. Ini udah hijau gitu kan, udah hijau. Itu motor kondisinya enak karena AFR-nya sesuai banget sama permintaan mesin. Nah kalau misalkan biasanya tuh auto tune udah dapet, nah ini wideband O2 nya tuh di onin gitu. Di onin dalam artian, nah karena si auto tune itu
tiap hari tuh pasti berubah-berubah, dan buat apa juga lo make fitur auto tune tuh tiap hari, tidak. Nah, inilah penyempurnaannya. Wideband 02 close loop ini aktifkan. Di sini nanti apa namanya, dia punya larinya tuh ke sini, ke sini. Jadi ini adalah nanti patokan untuk target AFR si wideband close loop ini di sini. Jadi motor tuh apa ya, enak lah gitu ya, enak gitu lah. Terus di bawahnya dia ada quick shift, nggak mungkin karena motor ini matic. Ada speed gain ini untuk menyelaraskan kecepatan yang ada di motor sendiri dengan di aplikasi. Lalu ada coolant fan, ini 92, mungkin 95 kali ya, kita juga nggak ada extra fan-nya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa gue jelasin tentang aplikasi Araser. Semoga teman-teman jadi menambah pengetahuan. Aplikasinya seperti ini, fungsinya seperti ini gitu. Oke, sampai ketemu lagi di motovlog gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.